Halo semua, pasti kalian penasaran kan ada apa dengan kelompok 4 sejarah? Yuk simak video ini sampai akhir ya guys. Sebelum video ini dimulai, alangkah baiknya kita saling mengenal terlebih dahulu, karena siapa tak kenal maka tak tahu. Hai, perkenalkan namaku Aditya sebagai pemandu di video kali ini. Dan di samping ada teman Adit juga yang akan memandu teman-teman sekalian. Halo semua, perkenalkan aku Zahra yang akan memandu kalian di video kali ini bersama Aditya. Zahra, kayaknya teman-teman di sana sudah penasaran deh sama isi video ini. Gimana kalau kita mulai saja sekarang? Wah, boleh banget tuh Dit. Daripada bikin teman-teman penasaran, di video kali ini kita akan membahas tentang kolonialisme di Indonesia. Adapun materi-materi yang akan kita bahas adalah: apa itu kolonialisme? 2. Asal mula adanya pemerintahan Dendels. 3. Siapakah biografi Dendels? 4. Kebijakan Dendels di Hindia Belanda. 5. Perlawanan terhadap Dendels. 6. Runtuhnya pemerintahan Dendels. Kolonialisme atau penjajahan bagaikan mata uang dengan dua sisi yang tidak dapat dipisahkan. Kolonialisme adalah sistem di mana negara menguasai rakyat dan sumber daya negara lain tetapi masih berhubungan dengan negara asal tersebut. Seperti yang sudah sering disebutkan bahwa motivasi dan tujuan bangsa barat untuk melakukan praktik kolonialisme adalah 3G, Gold, Glory, Gospel. Asal mula adanya pemerintahan Dendels diawali Kongsi Dagang Belanda, yakni VOC bangkrut dan dibubarkan pada tahun 1799 Masehi. Sejak saat itu Indonesia bernama Hindia Belanda mengalami babak baru dalam perjalanannya. VOC runtuh. Indonesia masuk pada pemerintahan Republik Batak di bawah kendali Prancis, kemudian mempertahankan Jawa dari Inggris, maka dikirim Herman William Dendels. William Dendels atau Sang Marseka Guntur yang dijuluki Jenderal Mas Galak adalah seorang politikus dan jenderal Belanda yang menjadi gubernur Jenderal Hindia Belanda yang ke-36 yang memerintah kurang lebih 1808 sampai 1811. Saat itu Belanda diduduki oleh Prancis, kemudian dibentuk Republik Batak. Tugas utama Dendels mempertahankan Pulau Jawa dari serangan Inggris serta membenahi administrasi. Bidang politik. 1. Merubah sistem pemerintahan tradisional menjadi modern. 2. Menjalankan pemerintahan militeristik yang sentralistis. 3. Membagi wilayah menjadi 9 prefektur dipimpin presiden. 4. Menunjuk para bupati tanpa konsultasi kepada raja. Dan yang terakhir, menghapus kerajaan Banten dan Cirebon. Bidang militer. 1. Membangun pabrik senjata di Surabaya dan Semarang. 2. Membangun pangkalan armada laut di Anyar dan Ujung Kulon. 3. Membangun benteng pertahanan. 4. Menambah pasukan dari orang Indonesia. Bidang sosial. 1. Melakukan pemberantasan korupsi. 2. Melaksanakan kerja rodi. 3. Dilarang memberikan upeti kepada raja. 4. Mulai mengikis kekuasaan raja. 5. Diterapkan sistem hukum model Eropa. 6. Memperlakukan pengadilan keliling. Dan yang terakhir, menerapkan hukuman mati. Bidang ekonomi. 1. Pembangunan jalan dari Anyar Panarukan Road Crossway. 2. Menaikkan gaji pegawai. 3. Melanjutkan kebijakan ekonomi POC. 4. Melaksanakan Pranger Stel-Sel. 5. Menjual tanah ke pengusaha swasta. Perlawanan terhadap Dendels. 1. Perlawanan rakyat Sumedang yang dipimpin Pangeran Kornel atau Kusumadinata. 2. Pertentangan dengan Sultan Banten. Tindak menengkung Dendels ditangkap dibuang ke Ambon. 3. Pertentangan dengan Kesultanan Mataram dengan penggunaan politik David et Empire. Sultan Hamengkubuwono II dipecat kemudian digantikan oleh Sultan Sepuh. 20 Februari 1811, kedudukan Dendels digantikan oleh William Jensen. Faktornya, menjual tanah kepada pihak swasta, memerintah dengan kejam, ditarik untuk menjadi panglima di front pertempuran. William Jensen baru 6 bulan menjabat sebagai gubernur jenderal.
Jansen harus menerima kekalahannya dari serangan Inggris. Hal ini membuktikan bahwa ketika itu pemerintahan Jansen tidak siap dengan serangan dari luar. Kekalahan Jansen ditandai dengan adanya penyerahan kekuasaan atas Hindia Timur kepada pihak Inggris. Perjanjian tersebut bernama Kapitulasi Tuntang dengan pihak Inggris diwakili Raffles. Gimana guys sama materinya? Sekarang pasti teman-teman sudah paham dong dengan materi kolonialisme pemerintahan Dendels di Hindia Belanda. Ya, pasti dong Jah. Soalnya orang yang nonton juga manusia. Nah, biar gak ketinggalan konten selanjutnya, yuk subscribe, like, comment, and share ya. See you.